Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang proses produksi kerajinan, yaitu tentang kerajinan kayu ya. Kerajinan kayu ini kemarin kita sudah membahas. Nah, nanti kita akan melanjutkan kerajinan bambu dan rotan sampai selesai, pokoknya sampai di sini ya. Oke. Nanti juga kita akan bahas alat-alatnya sih, apa saja sih yang digunakan dan bagaimana cara proses pembuatannya ya. Coba nanti kita akan lihat di buku paket ya. Kalian siapkan buku paketnya ya, dan kemudian nanti catat hal-hal yang penting saja seperti alat-alat, proses pembuatannya bagaimana ya. Oke, langsung saja kalian buka halaman 23 ya. Di sini ada kerajinan bambu ya. Kerajinan bambu itu merupakan merupakan bahan kerajinan dari bahan alam ya. Siapa yang nggak tahu bambu? Kebangetan ya. Bahkan orang kota aja tahu itu bambu bentuknya kayak apa. Kalau orang desa nggak tahu bambu, ya berarti itu katrok ya kan. Nah, bambu itu aja bermacam-macam ya. Kalau yang saya tahu di daerah saya itu bambu ada yang namanya, kalau orang Banyumas menyebutnya pring petung. Pring petung itu bambunya besar, biasanya untuk pilar-pilar ya. Terus ada pring tali ya, bambu tali yang biasanya digunakan untuk mengikat-ngikat ya. Terus ada bambu wulung atau pring wulung ya, dan yang ada unsur mistisnya itu namanya pring petuk ya. Pring petuk ya, yaitu katanya ada unsur mistisnya ya. Nah, kerajinan bambu itu sebetulnya sangat mudah jika kita ingin membuat suatu kerajinan dari bahan bambu. Bambu itu cukup kuat untuk dibuat kerajinan, bahkan dibuat untuk berbagai macam alat pembantu untuk pembuatan bangunan-bangunan. Terus kalau di desa-desa itu masih banyak bambu-bambu yang digunakan untuk pagar ya. Kemungkinan kalau di daerah kita ya, di daerah Banyumas mungkin sudah jarang, tapi masih ada ya yang pagar rumahnya pakai pagar bambu. Nah, untuk kerajinan dari bahan keras yang namanya bambu ini ya, bahan-bahannya apa saja sih kira-kira? Nah, yang jelas yang utama dan yang pertama adalah ya bambu itu sendiri ya. Ini di sini kita lihat ada bambu ya. Nah, terus ada lem ya. Kita bisa menggunakan lem ataupun juga kayu untuk merekatkan bagian-bagian tertentu ya, supaya lebih kuat kita tambahin paku ya. Terus apalagi, banyak sesuai kebutuhan. Artinya jika kita membuat kerajinan dari bahan bambu, yang kita buat itu kerajinan apa, nah bahan-bahannya itu menyesuaikan. Misalkan kita mau membuat kursi dari bambu, nah kursi itu misalkan kita cat warna, nah kita kasih warna ya, berarti ada membutuhkan cat ya. Untuk mendukung cat apa ya, harus ada thinner ya. Terus untuk ngecatnya pakai apa? Pakai tangan ya.
pakai tangan langsung ya nggak mungkin, pasti ada kuas ya kan. Nah itu, itu adalah alat ya. Alat-alat itu kalau kuas ya alat ya, maksudnya bahan ya, cat sama thinner dan sebagainya ya. Nah di sini ada contoh 3 macam. Nah cukuplah untuk menjawab pertanyaan pilihan ganda. Misalkan ada pertanyaan bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan kerajinan kayu ya, kecuali kayak gitu kan. Cukup ini ya. Nah kemudian untuk alat-alatnya apa saja. Nah alat-alatnya juga sebetulnya sesuai dengan kebutuhan pembuatan kerajinan ya. Kalau kita membuat kerajinan membutuhkan pisau ya, kita cantumkan pisau ya. Di sini ada beberapa contoh nih ya. Kemungkinan sini kalau membuat kerajinan dari bambu semuanya dipakai nih ya. Ini ada kalau orang Banyumas namanya benduk ya, gaman ya. Nah ini adalah alat yang digunakan untuk biasanya untuk menebang pohon bambu ya ini. Terus ada palu ya atau pendel. Terus ada juga gergaji ya. Gergaji di sini sangat penting untuk pembuatan kerajinan. Terus ada pisau ya. Pisaunya kok bentuknya lucu ya. Ini tergantung si pengrajinnya ya, supaya lebih mudah mungkin untuk membuat kerajinan, jadi dia bentuk pisaunya seperti ini. Terus ada tang ya, ada tang ini. Terus ada tatah ya, pengukir atau pengukir ini. Terus ada meteran, ada kuas, ada bor ya. Dan kalau perlu bisa ditambahin dengan mesin bubut. Nah kan, mesin bubut. Atau kalau perlu lagi bisa ditambahin mesin oven ya kan, oven untuk membuat roti bukan ya. Tentu saja misalkan habis dicat itu kan harus biar cepat kering catnya, di oven. Nah, ovennya oven khusus cat lah ya. Itu alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan dari kerajinan bambu. Untuk kerajinan bambu, produk-produk apa sih yang bisa dihasilkan dari kerajinan bambu? Waduh, itu jangan ditanya sebetulnya ya, karena kerajinan bambu itu banyak sekali macamnya, ada ribuan ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa contoh dari kerajinan bambu ya. Ada sendal jepit, terus ada caping, tampah, terus ada tampah yang kecil ini, terus ada keranjang, wah macam-macam sekali. Terus ini ada, wah ini apa nih? Ini gambarnya cuman bambu bolong-bolong ya. Nah ini bisa kita gunakan sebagai tempat pensil juga bisa, atau dalamnya kasih lampu jadi lampu tidur ya. Ini kalau kita motifnya bintang-bintang itu akan lebih keren lagi. Nah di sini ada ranjang nih ya, yang terbuat dari bambu ya. Ini terlihat unik ya. Oke, bagus sekali. Ini kalau kita olah lagi misalkan di cat vernis atau diukir, ini akan menghasilkan seni yang cukup bagus ya, dan harganya pasti mahal. Kemudian proses pembuatan kerajinan bambu bagaimana? Saya rasa untuk proses pembuatan kerajinannya itu tergantung si pembuatnya ya. Tapi yang kalau secara umum ya pasti
pilih bahan dulu, bahannya yang baik ya, bahan yang paling bagus yang untuk digunakan. Nah, kalau perlu dipotong ya dipotong ya. Setelah dipotong diapain? Ya dibersihkan ya. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ya kalau sudah dibersihkan baru dibentuk ya, dibentuk dengan sedemikian rupa. Kalau sudah jadi baru proses finishing. Proses finishing itu ada bagian pengecatan ya, sampai jadi kerajinan tersebut. Oke, di dalam buku paket itu ada contoh proses pembuatan kerajinan dari bambu yang dibuat kopiah ya. Nah, kalian bisa lihat nih cara-caranya. Yang pertama kan, pilih bambu, potong, buat iratan ya, seperti ini gambar yang A ya. Kemudian dianyam. Terus langkah selanjutnya, selipkan bambu sayat yang sudah diberi warna lainnya ke bagian tengah segi 6 saling silang. Nah, seperti ini, seperti ya menganyam lah ya. Potong kopiah persegi panjang, disambungkan satu sama lain dan seterusnya sampai akhirnya jadilah kopiah ya. Keren kan? Oke, bahan keras alam yang terakhir akan kita bahas adalah rotan ya. Rotan itu hampir sama seperti bambu, cuma kalau bambu tengahnya kosong, kalau rotan isi semuanya. Cuman kalau rotan itu tidak terlalu besar ya, dia paling volumenya paling maksimal hanya 3-4 cm diameternya ya. Oke, kita tidak akan membahas jenis-jenis rotan, tapi kita akan membahas tentang kerajinannya. Nanti kita akan lihat. Nah, kerajinan rotan itu sama halnya dengan kerajinan bambu ya, karena bentuk-bentuknya, bahan-bahannya hampir mirip ya. Cuma kalau rotan itu lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih fleksibel ya, gampang digunakan lah istilahnya. Nah, ini contoh dari pohon-pohon rotan ya. Nih kalian bisa lihat di gambar ya, atau kalian pergi sendiri di kebun cari rotan kalau ada ya, bikin kerajinannya. Nah, ini kalau dilihat seperti seperti pohon salak ya, dia ada durinya juga ya, kalian bisa lihat tuh, nih tuh kan, mirip bambu juga nih ya, cuman tidak terlalu besar. Nah, itu ya. Untuk bahan-bahan pembuatan kerajinan rotan apa saja yang diperlukan? Nah, sebetulnya sama juga dengan kerajinan-kerajinan yang lain ya. Bahan-bahan yang digunakan tentu saja bahan utamanya, dan kemudian bahan-bahan pendukung ya. Nah, kalau bahan kerajinan rotan yang utama ya pasti rotan ya. Kalian bisa lihat nih rotannya seperti ini. Rotan itu ada berbagai macam jenis ya. Nah, ini juga ada lem ya, ada paku, terus ini apa nih, belerang nih kayaknya nih ya. Terus ini ada minyak tanah ya. Loh kan, ada rotan batangan kan, rotan batangan, fitrit, minyak tanah, belerang, dan polistur lah ya gampangannya. Nah, itu kira-kira bahan yang dibutuhkan ya, cuman tergantung dari si pembuatnya. Sebetulnya dari pembuat kerajinan apa yang diperlukan, bahan yang akan dibutuhkan apa ya, itu bisa dimasukkan untuk bahan-bahan dukung. Untuk alat pembuatannya juga hampir sama dengan kerajinan-kerajinan yang lain ya, apalagi
kerajinan rotan hampir sama dengan kerajinan bambu, ya kan. Wah, ini mesin bor nih, bor duduk namanya nih. Ini bor duduk, ada tang potong, ada palu juga, pendel. Terus ini ada amplas, ini amplas model yang panjang ya, untuk amplas model yang panjang. Terus ini juga ada gergaji ya, jika kemungkinan bahan-bahan yang lain untuk pendukung, misalkan untuk ketika mau dicat ya pasti harus ada kuas ya, itu semuanya bisa masuk sebagai alat ya, karena apapun kerajinannya, alat itu tergantung dari kebutuhan si pembuat atau kebutuhan kerajinannya, itu seperti itu. Kemudian produk kerajinan rotan apa saja? Ini juga banyak sekali ya, hampir sama dengan kerajinan bambu ya, banyak, ada ribuan ya. Kalau kita lihat di gambar ini ada keranjang yang dibentuk seperti becak-becakan, terus ada tas, ada tas yang lucu nih ya, tas lucu. Nah, ini berbagai macam kerajinan dari rotan ini seperti ini ya. Nah, kemudian untuk proses kerajinan rotan, bagaimana sih cara pembuatannya ya? Ya sebenarnya ini juga sama dengan kerajinan yang lain ya, sama dengan kerajinan yang lain ya. Itu bagaimana cara kalian menyusun, seperti pertama akan melakukan apa, kedua akan melakukan apa, ketiga akan melakukan apa, sampai jadi barang kerajinan ya. Yang terakhir pasti proses finishing bisa saja pengecatan ya, atau pemblisturan ya, itu seperti itu ya. Ada contoh nih dari gambar yang A, itu kerangkanya ya, kerangka. Ini kalau kita lihat di buku paket itu ada 4 gambar. Yang pertama ada kerangka, terus ada jerujinya ya, ini. Terus ada udah jadi 60% seperti ini, dan jadi 100%, cuman belum proses finishing ya. Ini biasanya nanti di blistur nih supaya kelihatan mengkilap dan bahan dasarnya kelihatan dari bahan alami sekali ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke bahan keras buatan ya, kerajinan bahan keras buatan. Pada kelas 8 kita juga sudah pernah mempelajari tentang kerajinan dari bahan keras buatan ya, tapi lebih cenderung ke bahan keras limbah ya kan. Misalnya ada kaleng ya kan, kaleng-kaleng bekas itu, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita nanti akan coba melihat apa sih yang ada di kelas 9 yang akan dibahas dalam kerajinan. Nah, coba kita langsung saja. Yang pertama ada kerajinan kaca ya, kaca. Nah, di sini kerajinan kaca itu dibuat lukisan ya, jadi kita melukis di atas kaca ya. Apa bisa sekali, apa sih yang nggak bisa ya kan. Nah, terus apa sih bahan-bahan yang digunakan? Nah, kalau untuk melukis di atas kaca bahan yang digunakan adalah kaca ya, nomor 1. Terus kemudian cat dan thinner ya, ini itu bahan utamanya ya. Kalau misalkan bahan pendukung, untuk bahan pendukung lainnya, misalkan kita kasih lakban nih di pinggir-pinggirnya supaya kalau misalkan kita gambar tidak tergores. Ini kan kalau kaca dipotong ini, itu pinggirnya bisa
tergores berdarah nih nanti pinggir-pinggirannya ini, ya kan ya. Tapi ya tetap kalau bekerja kan kita harus mengutamakan keamanan ya. Kemudian untuk alatnya, apa saja sih alatnya? Itu sama saja seperti pembuatan kerajinan yang lain ya, itu sesuai kebutuhan. Tapi kalau untuk kaca ya, nih alatnya adalah pena nih. Penanya seperti ini bentuknya, jadi ini seperti ada pisaunya nih, nanti supaya biar kacanya tergores dan tintanya keluar jadi lebih bagus ya. Kalau kita misalkan menggunakan cat airbrush bisa nggak? Bisa ya, bisa sekali ya. Ya tapi kan umumnya kalau menggunakan kerajinan kaca yang dilukis itu penanya seperti ini ya, pulpen seperti ini ya. Terus ada kertas rancangan ya, seperti gambar sketsa lah. Nah ini gambar sketsa nih seperti ini. Pisau ya, pisau untuk apa? Untuk memotong gambar yang salah ya. Sebetulnya ini bahan apa, pisau itu alat pendukung ya. Bisa menggunakan gunting, bisa. Kemudian ada kuas ya, kuas. Terus meja, lap ya, lap dan lain-lain sebagainya. Nah hasil lukisannya bagaimana? Bagus apa enggak? Itu bagus lukisannya nih, seperti ini misalkan nih. Ini seperti ini. Kalau kita lihat sih sepertinya biasa-biasa saja ya. Tapi kalau mungkin ada seseorang yang fanatik sekali dengan kerajinan kaca atau lukis kaca, mungkin ini sangat bagus sekali ya. Kalau misalkan saya menggambar di kaca, mending saya pakai airbrush saja deh, pakai pen airbrush, semprot-semprotin pakai cat, gambar gitu ya. Kalau ini, kalau menurut saya sih kurang bagus, karena saya kurang suka nih model-model kayak gini ya. Kalau graffiti suka ya, bagus, modern ya. Nah ini contohnya kerajinan dari kaca. Ini botol-botol kaca ya, terus dicat sedemikian rupa jadi cantik ya. Ini juga nih, ini kaca juga ya. Pembuatan lukis kaca bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah langkah-langkahnya kalian bisa lihat di buku paket ya. Pertama itu membuat gambar sketsa atau pola, terus gambarnya ditebelin dengan spidol. Nah gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena ya. Gambarnya di bawah kaca, kemudian kita gambar tuh, ngeblak istilahnya lah ya, atau apa bahasa tekniknya adalah molding kalau nggak salah, itu molding. Terus kemudian memberi warna ya, memberi warna pakai cat ya. Terus ada menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Nah hasil akhirnya seperti ini ya. Nah kalian juga bisa kalau tertarik kalian bisa menggambar wajah kalian sendiri di kaca ya. Kalau bisa, kalau kalian punya alat yang khusus ya, menggambar diri kalian sendiri di kaca sebetulnya mudah sekali ya. Apalagi sekarang teknologi canggih ya. Nah itu tinggal kalian ngaca aja di kaca tuh ya, dipoto ya, dipoto kacanya, terus kan ada tampilannya kamu tuh ya, terus digambar ya. Lebih bagus lagi ya di print aja tuh jadi tuh ya. Oke. Selanjutnya ada kerajinan logam ya. Kerajinan logam itu
meliputi apa saja sih? Logam itu ada emas, perak, ya. Ini perunggu, aluminium, besi, dan kuningan, ya. Ada lagi timah atau apa ya, timbel itulah yang biasa untuk mancing kan, pemberat itu ya. Nah, itu juga merupakan logam juga. Nah, kerajinan logam ini biasanya lebih mahal nih dari kerajinan dari bahan keras alam ya, karena mencarinya itu kan susah ya, apalagi yang paling mahal apa, emas ya kan, emas itu sangat mahal. Nah itu, jadi kerajinan dari itu bahan logam lebih mahal. Nah, bahan apa saja sih yang dibuat untuk kerajinan logam? Bahannya ya bahan itu sendiri, bahan utamanya, terus dengan bahan pendukung ya. Kalian bisa lihat nih di gambar, ada ini kaleng, terus ada cat warna dan lem ya, sebetulnya sama sih. Alat-alatnya apa saja kira-kira? Nah, sederhana sekali, cuma 3 ya, ini ada gunting. Tentu saja ini gunting bukan gunting kertas ya, ini gunting logam, tapi logamnya yang nggak tebal, seng lah ya, atau kaleng-kaleng itu kan. Nah, terus ini ada cetakan dan kuasnya biasa untuk cat ya. Nah, produk-produk dari logam apa sih yang dihasilkan? Produk-produk dari logam banyak sekali ya. Sering kalian lihat kan kalau kita lihat pertandingan olahraga, misalkan Asia Games ya, SEA Games ya, itu kan biasanya ada medali emas, medali perak, medali perunggu. Nah, itu dari logam-logam semua tuh. Terus emas ya, cincin emas, kalung emas, itu kan dari logam. Terus kaleng kemasan itu ya, misalkan kalian membeli sarden, nah itu kan juga ada kalengnya. Nah, itu juga kerajinan juga itu ya kan. Bagaimana proses pembuatan kerajinan logam? Proses pembuatan kerajinan logam itu tergantung kerajinannya ya. Kalau pabrikan apa, misalkan pembuatan mata uang ya, pembuatan uang logam ya, misalkan yang kita kenal tuh ya, itu kan agak rumit kalau dijelaskan. Tapi umumnya yang sederhana kita lihat nih, ini membuat lukis wadah dengan cat sesuai selera. Waduh, ini kaleng kerupuk ya kan, kaleng kerupuk. Sederhana saja, kalian bisa lihat di buku paket sendiri itu. Oke, yang terakhir adalah kemasan produk kerajinan bahan keras. Kita pernah belajar tentang kemasan ya pada kelas 7, kelas 8, dan sekarang kelas 9 juga masih. Intinya materinya sama ya. Kemasan fungsinya untuk apa dalam produk kerajinan, kemasan fungsinya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari, itu sama saja ya. Nah, intinya adalah fungsi dari kemasan tersebut ya. Di antaranya ada melindungi ya, melindungi produk ya kan. Terus yang kedua ada sebagai identitas ya kan. Misalkan produk dari si A itu bentuk packingnya itu seperti binatang misalkan, wah bagus banget kan, lucu gitu. Terus ada sebagai wadah ya, terus bisa meningkatkan efisien, memberi
kenyamanan bagi pemakai, itu juga bisa menambah daya tarik ya, menambah daya tarik dari produk tersebut dan melindungi produk ya, yang jelas melindungi produk ya. Mungkin dari pembahasan tersebut mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian dan bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.